kedua-duanya kedapatan dalam kehidupan seorang yang bertobat. Seorang yang dibaptis diselamkan dalam air, ibarat manusia lama yang dikuburkan. Manusia baru bangkit dari kuburan air dengan perilaku yang berubah dan gaya hidup yang baru sesuai dengan firman Tuhan dan bukan tradisi manusia. Seorang tidak cukup baptisan air saja. Ia butuhkan baptisan Roh Suci untuk memperoleh kuasa untuk hidup suci dan menjadi saksi bagi Tuhan kepada sesama sampai ke ujung bumi. Berikut kita bahas tentang pembangunan rohani. Sebelum Yohanes Pembaptis lahir, Tuhan sudah memilih nama baginya. Yohanes berarti Tuhan suka mengampuni. God is gracious. Biasanya keluarga besar memilih nama untuk anak. Dan nama Zakaria telah disarankan mengikuti nama ayahnya. Sewaktu Zakaria ditanya apakah nama untuk anaknya, ia tegaskan bahwa namanya adalah Yohanes, nama yang diberikan oleh Tuhan. Kalau tradisi manusia bertentangan dengan perintah Tuhan, kita harus ikut perintah Tuhan. Pekabaran dan pelayanan Yohanes Pembaptis telah menghasilkan suatu pembangunan rohani di antara bangsa Israel di Palestina. Demikian pula dengan pekabaran pelayanan yang telah diadakan di Inggris pada abad yang ke-18. Diprakarsai seorang pekabar Injil dengan nama yang sama, Yohanes, namun lebih dikenal dengan nama John Wesley. Pembangunan rohani itu tepat dibutuhkan rakyat Inggris yang menderita di bawah kekangan kekuasaan pemerintah dan agama mereka. Hasil pembangunan rohani yang gencar yang diadakan Wesley, Whitefield, Countess Huntington di segala lapisan masyarakat, perubahan-perubahan yang nyata telah terjadi. Penyebaran pelayanan misi luar negeri atau foreign mission, reformasi sosial seperti perbaikan keadaan penjara, penghapusan penjualan budak, hukum perburuan yang adil, pendidikan untuk umum, dan pelayanan kesehatan untuk orang miskin antara lain dapat dilaksanakan. Perbaikan-perbaikan itu telah tercapai selama setengah abad. Walaupun John dan saudaranya Charles Wesley, pendiri gereja Metodis, telah menerima banyak kritikan dari para elit pemerintahan dan agama, seperti orang-orang Farisi dan Saduki zaman itu. Alhasil pembangunan rohani yang dialami Inggris dan negara-negara yang berbahasa Inggris, perubahan-perubahan secara damai telah diperoleh dalam mengubah orde lama mereka. Inggris telah luput dari nasib malang yang dialami Prancis, negara tetangga mereka yang telah terjerumus dalam revolusi dan terorisme, yang kita sebut juga Reign of Terror. Rakyat Prancis juga menderita di bawah kekangan kekuasaan pemerintah dan agama mereka. Gantinya, pembangunan rohani sebagai obat penawar seperti di Inggris, pemimpin-pemimpin Prancis yang sinis dan pengejek, seperti Voltaire, Rousseau, dan Marquis de Sade, menjerumuskan negara mereka itu dalam pergolakan revolusi yang membawa kehancuran jiwa dan raga. Dengan keputusan pemerintah revolusioner, Allah ditiadakan dan diganti dengan penyembahan Dewi Rasyo atau Goddess of Reason. Dan bertubi-tubi musuh negara dipancung kepala dengan pisau pemancung gilutin yang menyebabkan darah tertumpah dan mengalir dengan derasnya. Nah, apakah yang menjadi pelajaran untuk kita melihat dua contoh itu? Untuk merubah orde lama yang mengekang kemajuan negara dan masyarakat, nampaknya bukan dengan cara revolusi dengan kekerasan senjata, melainkan pembaharuan rohani dilaksanakan dengan firman Tuhan, pedang rohani yang bermata dua, yang mampu mengikis bersih dosa, badan, dan jiwa. Berikut kita akan pelajari
mengenai pekabaran Elia yang ketiga, dilambangkan oleh umat sisa, the remnant, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Para reformator yang mengkhotbahkan kebenaran oleh iman memanggil orang agar menyembah Tuhan, mengaku dosa, dan menuruti hukum Tuhan. Pekabaran adalah telah tiba saat penghakimannya. Dan kita boleh baca di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Persiapkanlah manusia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Rasul Yohanes menulis tentang 3 malaikat dengan pekabaran khusus untuk dikabarkan ke seluruh bumi di akhir zaman. Yang kita boleh baca dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Pekabaran ini termasuk panggilan untuk menyembah Tuhan karena masa penghakiman atau investigative judgment telah tiba, dan supaya kita tetap setia kepada Yesus. Nah, sekarang ada satu problema. Nah, problemanya adalah bagi umat Kristen yang beranggapan bahwa atonement, pendamaian sudah selesai atau completed, dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, masa penghakiman tidak relevan lagi. Bagi umat Kristen masih Advent hari ke-7 yang beranggapan bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib, pendamaian di kayu salib, atau juga disebut sacrificial atonement lah yang lengkap atau complete. Namun, final atonement belum selesai, not completed. Mengapa? Oleh karena setan dan dosa masih ada. Nah, penghakiman pemeriksaan atau investigative judgment diadakan untuk memeriksa kesediaan kita untuk ke surga, yang disebut sanctification or fitness for heaven. Nah, kabar gembiranya, Yesus adalah pengantara dan pembela kita. Dengan pertolongannya, kita dapat menang atas dosa atau sanctification. Kebenaran kita yang merupakan kain lara akan ditanggalkannya, dan kita akan dikenakan pakaian kebenarannya yang putih bersih. Apabila setan, pemacu dosa atau instigator, dan pengikut-pengikutnya menerima hukuman matinya dan tiada lagi, dan dunia telah dibersihkan dari noda dosa, maka pendamaian yang lengkap atau final atonement telah terlaksana. Apakah yang menjadi ringkasan pelajaran kita? Pertama, mengetahui adanya persamaan antara misi Yohanes Pembaptis dan gereja akhir zaman. Yang kedua, merasakan suatu kepastian bahwa umat Allah di zaman akhir memiliki misi yang khusus untuk dunia. Ketiga, mengembangkan suatu rencana untuk mempergunakan waktu mengikuti penginjilan Yohanes Pembaptis. Nah, apakah yang menjadi tantangan bagi kita? Sebagai suatu umat yang percaya akan kedatangan Kristus yang kedua kali yang tidak lama lagi, kita mempunyai suatu pekabaran yang harus disampaikan kepada dunia. Kita kutip dari Amos pasal yang keempat ayat yang ke-12. Bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Sekian, sampai berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang keempat dengan judul Putra Allah beserta kita. Untuk saran dan pertanyaan, kirimlah ke alamat email yang tercantum di bawah ini. Terima kasih.